Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ramadhani. Saya dari program studi sosial ekonomi perikanan dengan NIM 21060260007. Di sini adalah video pembelajaran mengenai pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nurul Upi Oktawati SPY MSI. Apa itu data? Data merupakan sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata atau citra. Informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Di sini ada manfaat dan fungsi data. Yang pertama, sebagai suatu acuan kegiatan. Manfaat dan juga fungsi data yang pertama yaitu sebagai salah satu acuan kegiatan. Hal tersebut berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Sebuah data bisa kita gunakan sebagai sebuah perencanaan, sebab dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Sedangkan data itulah yang bisa digunakan sebagai salah satu parameter sekaligus sebagai acuan dalam membuat suatu perencanaan. Tidak hanya itu saja, data juga bisa digunakan sebagai bahan perkiraan keadaan atau situasi di waktu yang akan datang. Dengan melihat data tersebut, maka sebuah perencanaan akan lebih matang dan terarah, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang tepat dan optimal. Yang ketiga, dasar untuk membuat keputusan. Sebuah data bisa bermanfaat untuk membuat suatu keputusan. Dari adanya data yang ada, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu, seseorang akan dengan lebih mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, sebagai bahan untuk evaluasi. Selain berbagai manfaat dan fungsi yang sudah disebutkan di atas, sebuah data juga bisa dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi. Misalnya saja, dalam sebuah lembaga ataupun organisasi tertentu pasti akan membutuhkan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Syarat data yang baik. Yang pertama, objektif. Data yang objektif berarti bahwa data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya, produksi yang turun dilaporkan naik, ini tidak objektif. Yang kedua, representatif atau mewakili. Data ini harus mewakili objek yang diamati. Misalnya, jika laporan produksi padi dari suatu daerah hanya didasarkan atas hasil sawah-sawah yang subur saja, ini jelas tidak mewakili. Yang ketiga, relevan. Data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Misalnya, pemerintah mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemerosotan produksi padi selama beberapa tahun terakhir. Yang keempat, tepat waktu. Apabila data akan dipergunakan untuk melakukan pengendalian atau evaluasi, maka syarat tepat waktu ini penting sekali, agar sempat dilakukan penyesuaian atau koreksi seperlunya kalau ada kesalahan atau penyimpangan yang terjadi di dalam implementasi suatu perencanaan. Dan yang terakhir, kelima, kesalahan baku standar error kecil. Jadi suatu perkiraan dikatakan baik mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi apabila kesalahan bakunya kecil. Jenis-jenis data. Nah, di sini ada jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama itu ada data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contohnya, data dari
survei, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Misalnya, data penyakit spesifik, sensus penduduk, dan lainnya. Jenis-jenis data berdasarkan sumbernya. Pertama itu ada data eksternal. Data eksternal diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat lainnya, seperti data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau jumlah siswa dari sekolah lain. Yang kedua, data internal. Data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya, data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan. Di sini ada jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Contohnya termasuk data umur, tinggi badan, dan suhu badan. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lainnya. Misalnya, data mengenai kualitas pelayanan rumah sakit atau kuesioner kepuasan pelanggan. Dan yang terakhirnya ada jenis-jenis data berdasarkan pengumpulannya. Pertama itu ada data cross-seksional. Data cross-seksional dikumpulkan pada waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada saat itu. Misalnya, data dari kuesioner penelitian. Data berkala dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengamati perkembangan suatu peristiwa selama periode tertentu, seperti data harga makanan. Yang kedua, tim series data. Tim series data atau bisa disebut juga data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Misalnya, perkembangan uang beredar, harga 9 macam bahan pokok penduduk. Pengertian pengolahan data menurut para ahli. Nah, di sini menurut Sutabri, pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang berguna dan lebih berarti, berupa suatu informasi yang dapat digunakan oleh orang yang membutuhkan. Menurut Kristanto, pengolahan data merupakan waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Tujuan pengolahan data. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Nah, data yang terkumpul digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang baik dalam berbagai konteks, mulai dari kebijakan publik hingga strategi bisnis. Yang kedua, memahami masalah dan tren. Data membantu memahami masalah yang ada, tren yang sedang terjadi, dan potensi perubahan di masa depan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengukur kinerja. Data digunakan untuk mengukur kinerja individu, organisasi, atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengembangan pengetahuan dan riset. Data menjadi sumber untuk pengembangan pengetahuan, riset, dan inovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan praktik. Tahapan pengolahan data. Yang pertama, pengumpulan data. Tahapan pertama dalam pengolahan data adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersedia, seperti formulir, database, atau sistem informasi lainnya. Yang kedua, pre-processing data. Pre-processing data adalah tahapan pengolahan data
yang dilakukan untuk membersihkan data dari nilai yang tidak relevan, duplikasi data, atau nilai yang hilang. Yang ketiga itu ada integrasi data. Integrasi data adalah tahap pengolahan data yang dilakukan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Yang keempat, transformasi data. Transformasi data adalah tahap pengolahan data yang dilakukan untuk mengubah data dari bentuk asal menjadi bentuk yang lebih berguna dan mudah diproses. Yang kelima itu ada analisis data. Analisis data adalah tahap pengolahan data yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah diolah dan mengambil informasi yang berguna dari data tersebut. Tahap ini dapat melibatkan penggunaan teknik, statistik, data mining, atau analisis prediktif. Dan yang terakhir, keenam, interpretasi dan visualisasi data. Tahap terakhir dalam pengolahan data adalah interpretasi dan visualisasi data. Tahap ini dilakukan untuk memahami hasil analisis data dan mengkomunikasikan informasi yang ditemukan kepada orang yang membutuhkan. Tahap ini melibatkan pembuatan grafik, tabel, atau diagram untuk mempresentasikan data secara visual. Metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan melalui pengamatan langsung, dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti secara langsung di tempat terjadinya peristiwa. Bisa berupa perilaku manusia, fenomena, atau proses perubahan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara itu merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung, dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan responden atau informan. Wawancara bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan individu mengenai topik penelitian. Yang ketiga, ada kuesioner. Kuesioner atau angket digunakan untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari responden. Metode ini bisa membantu mendapatkan jawaban responden dalam jumlah yang besar. Tipe pertanyaan kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Namun, diperlukan penyusunan pertanyaan angket yang akurat untuk mendapatkan jawaban yang sesuai. Yang keempat, di sini ada dokumentasi. Dengan dokumentasi, peneliti dapat menggunakan sumber-sumber yang telah ada untuk mendukung hipotesis mereka, dan juga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung melalui metode observasi atau wawancara. Dan yang kelima, ada studi literatur. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Pengolahan data sosial ekonomi perikanan mengacu pada proses mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan melaporkan informasi berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi dalam sektor perikanan. Ini mencakup berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sektor perikanan, termasuk hubungan antara masyarakat, kebijakan perikanan, keberlanjutan sumber daya, dan dampak ekonomi. Mengapa pengolahan data sosial ekonomi perikanan penting? Pengolahan data sosial ekonomi perikanan adalah langkah yang krusial dalam memahami dinamika industri perikanan, kebijakan yang berkaitan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Dengan analisis data yang tepat, kita dapat mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara variabel sosial ekonomi yang relevan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pembangunan sektor perikanan secara menyeluruh. Pentingnya pengolahan data ini juga terletak pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, dan evaluasi program untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.
Oleh karena itu, pengolahan data sosial ekonomi perikanan bukan hanya merupakan alat analisis, tetapi juga merupakan fondasi untuk aksi yang berkelanjutan dalam mencapai keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat terkait. Variabel-variabel pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Yang pertama, pendapatan nelayan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, jumlah tangkapan. Yang keempat, akses terhadap pelayanan kesehatan. Yang kelima, akses terhadap pasar. Yang keenam, kepemilikan kapal dan alat tangkap. Contoh variabel pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Di sini kita mengambil contoh dari pendapatan nelayan. Misalkan seorang nelayan bernama Budi menjual ikan hasil tangkapannya setiap hari. Berikut adalah detail transaksi harian Budi selama seminggu. Hari Senin 500.000, hari Selasa 600.000 rupiah, hari Rabu 450.000 rupiah, hari Kamis 550.000 rupiah, hari Jumat 700.000 rupiah, hari Sabtu 650.000 rupiah, dan hari Minggu 600.000 rupiah. Untuk menghitung pendapatan total Budi selama seminggu, kita cukup menjumlahkan total penjualan pada setiap hari. Total pendapatan Budi 500.000 rupiah ditambah 600.000 rupiah ditambah 450.000 rupiah ditambah 550.000 rupiah ditambah 700.000 rupiah ditambah 650.000 rupiah ditambah 600.000 rupiah. Total pendapatan Budi 4.050.000 rupiah. Jadi pendapatan total Budi selama seminggu adalah 4.050.000 rupiah. Adapun interpretasi hasil pendapatan nelayan. Dalam contoh perhitungan pendapatan nelayan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, tren pendapatan. Dari data yang diberikan, kita dapat melihat bahwa pendapatan nelayan cenderung naik dari hari Senin hingga hari Jumat. Data mencapai puncak pada hari Jumat dan kemudian menurun pada akhir pekan. Hal ini mungkin terkait dengan faktor-faktor seperti cuaca, musim, atau kondisi pasar yang berfluktuasi. Yang kedua, variabilitas pendapatan. Terdapat variabilitas dalam pendapatan nelayan dari hari ke hari. Ini menunjukkan bahwa nelayan mungkin menghadapi risiko ekonomi yang signifikan karena fluktuasi harga dan permintaan pasar. Yang ketiga, pendapatan rata-rata. Dengan menghitung rata-rata pendapatan nelayan selama seminggu, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kesejahteraan ekonomi mereka. Dalam kasus ini, rata-rata pendapatan nelayan selama seminggu adalah 4.050.000 rupiah. Yang keempat, perbandingan dengan standar hidup. Kita juga dapat membandingkan pendapatan nelayan dengan standar hidup lokal atau standar penghasilan minimum. Jika pendapatan nelayan di bawah standar tersebut, hal ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui berbagai intervensi, seperti peningkatan akses ke pasar atau diversifikasi mata pencaharian. Dengan melakukan interpretasi yang cermat terhadap data pendapatan nelayan, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka dan merancang strategi yang sesuai untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka. Jadi banyak sekali manfaat pengolahan data sosial ekonomi perikanan. Kita bisa mengetahui, mengidentifikasi pola distribusi sumber daya perikanan,
terus juga evaluasi dampak kebijakan perikanan. Yang ketiga juga analisis kesejahteraan masyarakat nelayan, dan juga pengembangan strategi pengelolaan sumber daya, dan juga pemantauan tren dan perubahan dalam kegiatan perikanan. Jadi di pengolahan data sosial ekonomi perikanan ini menjadi dasar, menjadi acuan gitu untuk peneliti, praktisi untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.